Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Vincent. Di video ini saya akan bikin satu buah segmen khusus di channel saya, yaitu Pintar KPR teman-teman. Yes, di Pintar KPR ini saya akan membahas dalam mengenai KPR teman-teman, entah itu di rumah secondary ataupun rumah primary ya teman-teman. Jadi segmen ini bertujuan untuk membantu teman-teman yang ingin melakukan pembelian rumah di pembayaran KPR teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih belum mengerti apa itu KPR dan seluk-beluk mengenai KPR, segmen ini sangat cocok buat teman-teman ikutin sampai akhir teman-teman. Karena emang tujuan saya untuk membantu teman-teman dan mengedukasi teman-teman yang membutuhkan informasi mengenai KPR. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi KPR, teman-teman boleh like video ini dan subscribe ke channel saya dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Biar ketika saya update video terbaru mengenai Pintar KPR, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasinya dan bisa menjadi penonton pertama di video tersebut teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke Pintar KPR by Vincent Raiwait. Nah teman-teman, di video pertama ini kita akan membahas dasar KPR itu dulu teman-teman, yaitu apa sih itu KPR? Nah, KPR atau kredit pemilikan rumah adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh perbankan untuk membantu teman-teman yang ingin membeli sebuah rumah teman-teman. Jadi KPR ini menghubungkan nih antara perbankan dan juga teman-teman sebagai konsumen atau pembeli rumah untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah. Jadi KPR ini pas ya teman-teman untuk teman-teman yang kepengen beli rumah tapi dana cashnya masih belum ready teman-teman. Untuk membeli cash rumah tersebut itu masih belum ready. Jadi KPR ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman ambil rumah. Tentu ya teman-teman, untuk KPR ini teman-teman nggak perlu siapin uang cash yang terlalu banyak. Teman-teman cukup siapin sekitar ya teman-teman 10-15% lah dari harga rumah yang ingin teman-teman beli. Misalnya harga rumahnya 1 miliar, berarti teman-teman siapin 150 juta kurang lebihnya teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh 10% untuk down payment atau uang DP ke perbankan untuk melakukan proses KPR teman-teman. Nah, beberapa dari teman-teman pasti akan bertanya juga mengenai, Kak, kalau saya masih belum ada DP 10% bagaimana ya? Oke teman-teman, jadi biasanya developer ya, misal di Sumarkem Bekasi dan juga Sumarkem Kelurahan Gading dan juga beberapa developer lainnya, itu menyediakan opsi DP dicicil untuk KPR teman-teman. Kalau di Sumarkem Kelurahan Gading sendiri, DP 5% bisa dicicil 6 kali dan juga akan mendapatkan subsidi 5% dari Sumarekon. Tentunya itu akan sangat mempermudah teman-teman karena DP-nya bisa dicicil hingga 6 bulan teman-teman. Dan yang dicicil itu cuma 5% aja, bukan 10%. Karena 5%-nya lagi itu disubsidi oleh Sumarekon teman-teman. Total 10%, tetapi dari 10% ini teman-teman cukup bayar 5% ini aja. 5% dan dicicil selama 6 bulan teman-teman. Jadi itu sangat mempermudah sekali buat teman-teman yang ingin membeli rumah di usia yang sangat muda teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, selain teman-teman menyiapkan uang DP 10%, kan tadi di awal video saya sebutkan range-nya itu siapin dana 10-15%. Karena 10% dipakai untuk down payment, 5% lagi untuk apa? 5% lagi untuk biaya KPR teman-teman. Tapi biaya KPR itu tergantung ya dari usia si debitur pada saat itu. Cuman saya ambil range itu maksimal di 5% aja, mungkin bisa lebih dan juga bisa kurang teman-teman. Cuman saya ambil patokan di 5% aja. Jadi untuk biaya KPR ini dihitungnya dari plafon pinjaman, bukan dari harga rumah teman-teman. Misalnya ya teman-teman, harga rumah 1 miliar deh. 1 miliar dengan DP 10%. DP 10% dari 1 miliar adalah 100 juta rupiah. Jadi 1 miliar dikurang 100 juta rupiah menjadi 900 juta rupiah. Yang itu adalah plafon kita untuk pengajuan KPR ke bank. Nah, biaya KPR 3-5% itu diambil dari plafon KPR yang kita ajukan ke bank teman-teman. Misal kita ambil patokan di 3% untuk biaya KPR karena itu normal 3-4% teman-teman. 3% dari 900 juta itu kurang lebih 27 juta. Itu biaya KPR yang harus teman-teman bayar teman-teman. Nah pertanyaannya, kapan sih kita membayar biaya KPR? Kemarin saya sempat buka beberapa forum ya di internet, itu ada yang bilang, ada yang tanya dia tanya, kalau saya beli rumah biaya KPR itu saya bayarkan ketika akad atau ketika serah terima. Nah jawabannya
teman-teman membayar biaya KPR itu pada saat akad kredit bersama notaris dan juga pihak bank yang teman-teman ajukan. Jadi bukan pada saat serah terima, tetapi pada saat akad kredit kepemilikan rumah, teman-teman udah harus membayar biaya KPR sebesar yang ditentukan oleh bank tersebut. Nah, kenapa kita harus membayar biaya KPR, teman-teman? Karena biaya KPR ini sebenarnya di dalamnya itu terdapat banyak elemen, teman-teman. Dan salah satu yang paling penting adalah asuransi, teman-teman. Yes, ada asuransi jiwa dan juga ada asuransi kebakaran. Kenapa saya bilang ini penting? Karena asuransi itu merupakan sebuah produk untuk memproteksi rumah yang teman-teman beli dengan cara pembelian KPR, teman-teman. Misalnya kebakaran ya, asuransi kebakaran, misalnya kita amit-amit rumah kita yang kita beli dengan KPR itu kebakaran, maka kita masih mempunyai backup, yaitu asuransi kebakaran yang kita pernah bayar di waktu akad sebelumnya, teman-teman. Selain asuransi kebakaran, biaya KPR juga meliputi asuransi jiwa ya, teman-teman. Misalnya si debitur mengalami pass away atau meninggal, si debitur pasti akan dibantu melunaskan rumahnya ke pihak bank yang ditanggung oleh pihak asuransi yang telah kita bayarkan, teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, asuransi ini sebenarnya memprotek teman-teman semua yang mengambil KPR, teman-teman, menjaga teman-teman juga dan juga menjaga rumah teman-teman. Jadi biaya yang teman-teman bayarkan untuk biaya KPR 3-5% itu sangat worth it karena elemen di dalamnya ini, teman-teman, yang sangat penting yang memproteksi teman-teman dan juga rumah yang teman-teman tinggali. Berbeda nih, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pembeliannya itu bertahap ke developer. Jadi untuk developer biasanya ada pembayaran cash keras, KPR Express, bertahap dan juga DP dicicil. Nah, kalau KPR Express itu DP 10% di muka, dan kalau KPR dicicil itu biasanya DP-nya dicicil, teman-teman. Misalnya 5% dicicil selama 6 kali atau 10% dicicil selama 12 kali. Nah, ada namanya bertahap ke developer. Jadi ini mirip KPR, cuman ini nggak berhubungan dengan bank. Dan untuk tenor itu lebih pendek, teman-teman. Bertahap ini biasanya tergantung masa serah terima si rumah tersebut. Misal serah terima di 24 bulan, berarti bertahap maksimal itu sampai 24 bulan saja, teman-teman. Dan jika teman-teman ambil bertahap dan misalnya teman-teman si debitur ini mengalami pass away atau meninggal ya, seperti kasus yang KPR tadi, maka cicilan dari rumah tersebut wajib dilanjutkan oleh pihak keluarga si debitur, teman-teman. Atau kalau nggak dilanjutkan, maka bisa dibilang cancel pembeliannya. Jadi nggak dibantu cover oleh siapapun karena memang bertahap ini dia mendapatkan asuransi seperti KPR, teman-teman. Jadi kalau KPR misalnya si debitur udah pass away, kita mendapatkan asuransi jiwa karena sudah pernah kita bayarkan. Tetapi kalau misalnya kita pembelian bertahap ke developer dan si debiturnya meninggal atau pass away, maka cicilan dari rumah tersebut harus dilanjutkan misalnya oleh anaknya, istrinya, ataupun saudaranya, teman-teman. Ya, kalau nggak mau dilanjutkan, teman-teman bisa melakukan cancel ke pihak developer dan nggak akan mendapatkan tanggungan asuransi jiwa karena memang nggak ada elemen asuransi jiwa di dalam pembelian tersebut. Nah, mungkin secara dasarnya teman-teman sudah mengerti ya apa itu KPR dan juga proses mendasar mengenai KPR. Dan untuk proses KPR itu mudah banget, teman-teman. Benar-benar mudah. Teman-teman cukup siapin KTP, KK, NPWP. Tetapi buat teman-teman yang nggak mau ribet nih, nggak mau ribet proses KPR sendiri, teman-teman boleh banget nih hubungin saya di nomor di layar teman-teman sekarang untuk mendapatkan konsultasi gratis mengenai KPR dan saya akan bantu proses KPR teman-teman ke rekanan-rekanan bank yang udah kerjasama dengan kantor saya, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, udah pokoknya kalau misalnya mau KPR udah hubungin saya aja di nomor yang ada di layar teman-teman saat ini. Akan saya bantu semuanya, saya clearkan semuanya, saya kasih persyaratan-persyaratannya dan juga beberapa dokumen-dokumen yang harus teman-teman kirimkan ke pihak bank untuk proses pengajuan KPR. Langsung hubungi aja saya, teman-teman. Pasti akan saya bantu dan free konsultasi kepada saya di WhatsApp yang ada di layar teman-teman saat ini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ambil KPR gak usah ragu lagi ya untuk langsung ambil KPR aja nih. Karena KPR udah mudah banget dan gak ribet persyaratannya, teman-teman. Kalau teman-teman yang gak mau ribet seperti yang saya bilang, teman-teman langsung hubungi aja nomor saya yang ada di layar saat ini. Akan saya bantu semuanya sampai selesai. Boleh juga teman-teman buat teman-teman yang ada pertanyaan nih mengenai KPR yang gak saya sampaikan di video ini atau saya lupa sampaikan, teman-teman boleh tolong komen di komentar di bawah dan nanti akan saya jawab di video berikutnya, teman-teman. Jadi tolong ya teman-teman sertakan komentar yang menarik mengenai KPR yang bisa kita bahas bersama-sama nih bersama penonton-penonton semuanya.
yang mengenai KPR dan juga membutuhkan informasi KPR. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, and subscribe ke channel saya. Saya Vincent dari Rewet Sumargo Bekasi. Sekian dan terima kasih.